Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian final akuntansi sosial dan lingkungan. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hidayah dengan NIM 10573112320. Saya dari kelas akuntansi 20D. Sebelum masuk pada pembahasan presentasi dari materi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eka Merdekawati Eskom SE MAK sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas penelitian dengan judul Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan dan Implementasi Akuntansi Sosial pada PT Surako Jaya Abadi Motor. Latar belakang perusahaan. PT Surako Jaya Abadi Motor adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penjualan kendaraan bermotor roda 2. Didirikan pada tanggal 1 Februari 1990 sesuai dengan Akte Pendirian nomor 10 dari Kantor Notaris Nyonya Puji Regji Irawati SH dan Akte Perubahan Notaris Mahmud Said SH nomor 118 tanggal 22 September 1997. Di mana perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT dengan komposisi saham Rizal Tandiawan 65% dan Jeki Purnama 35%. Sejak didirikannya PT Surako Jaya Abadi Motor dengan status perusahaan sebagai main dealer untuk penjualan kendaraan bermotor roda 2 merek Yamaha dengan wilayah pemasaran meliputi hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Sejarah singkat PT Surako Jaya Abadi Motor. PT Surako Jaya Abadi Motor didirikan pada tahun 1969 di Makassar dan berkedudukan di Jalan Sulawesi nomor 55. Pada awalnya bernama UD Surako dan memulai aktivitasnya pada penjualan sepeda motor merek Yamaha. Pada tahun 1970, UD Surako berganti nama menjadi UD Surako Jaya Abadi Motor. Kemudian pada tahun 1987, UD Surako Jaya Abadi Motor mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas dengan PT Surako Jaya Abadi Motor sesuai dengan SIUP nomor 152.138.120.23 PB 1995 tahun 2000. PT Surako Jaya Abadi Motor kemudian mengembangkan usahanya di Kota Palopo dan menjadi cabang resmi penjualan sepeda motor merek Yamaha satu-satunya di Tanah Luwu sampai tahun 2005. Dengan memulai jaringan resmi Yamaha dengan aktivitas 3S, yaitu sales atau penjualan, spare parts atau suku cadang, dan servis atau perbaikan. Struktur organisasi. Salah satu persyaratan yang cukup penting bagi suatu perusahaan agar dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, yaitu apabila terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dinyatakan dengan jelas, maka diharapkan dapat mendorong kerjasama yang baik untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan, serta keinginan untuk melakukan sesuatu yang sempurna sehingga dapat memperlancar pekerjaan dalam perusahaan. Sangatlah diperlukan suatu struktur organisasi yang baik menimbulkan suasana di mana keputusan yang perorangan maupun golongan dalam perusahaan dapat terwujud. Latar belakang perusahaan. Visi menjadi perusahaan distributor motor, produk dan jasa pendukungnya yang memiliki jaringan pemasaran terbesar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Kedua, menjadi perusahaan yang terpercaya meliputi sumber daya manusia yang handal, sistem pengelolaan keuangan yang solid, dan infrastruktur yang tepat guna. Misi yang pertama, melakukan terobosan dan analisa untuk pengembangan bisnis dengan membentuk jaringan-jaringan penjualan, perawatan, dan suku cadang baru di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Kedua, memastikan terjadinya pertumbuhan penjualan dan pangsa pasar di setiap wilayah operasional. Yang ketiga, melakukan strategi bisnis perusahaan yang didukung oleh strategi kebijakan yang optimal. 4. Mengembangkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tema materi sifat dasar akuntansi lingkungan dan implementasi akuntansi sosial. Salah satu contoh penerapan bakti sosial, PT Surako Jaya Abadi Motor mengadakan servis motor gratis untuk karyawan Tribun Timur. Berlokasi di area parkir kota Tribun Timur, Jalan Cendrawasih nomor 430, Sambung Jaya, Makassar, Selasa pada tanggal 12 Februari 2019. Fixed case PT Surako Jaya Abadi Motor Muhammad Hasbi mengatakan kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pers pada Sabtu 9 Februari 2019 dari perusahaan. Ini bentuk kami dalam memberi semangat para awak media. Servis gratis ini dikhususkan bagi pengendara Yamaha berbagai tipe. Adapun layanan yang diberikan yaitu servis ringan yang terdiri dari 24 komponen. Di antaranya pembersihan mesin, pemeriksaan bank, tekanan bank, pemeriksaan busi, dan masih banyak lagi. Karyawan Tribun Timur cukup membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Hasbi juga mengatakan menurunkan 5 orang teknisi servis dalam target 50 kendaraan motor. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosial yang merupakan sebuah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Aktivitas tersebut terbagi dalam 4 kelompok, diantaranya karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Akan tetapi, perusahaan belum mengungkapkan pertanggungjawaban sosial secara terpisah dengan laporan keuangan utama, yaitu konvensional. Akibat pengguna informasi laporan keuangan yang membutuhkan informasi mengenai pertanggungjawaban perusahaan tidak memperolehnya. Menurut peneliti, dari 5 model laporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan perusahaan adalah outlay cost effort dan cost benefit effort karena dapat dengan jelas diketahui aktivitas dan biaya sosial yang telah dilaksanakan perusahaan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya perusahaan mulai mempertimbangkan untuk melaporkan aktivitas dan biaya sosial yang telah dikeluarkan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam format laporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yang kemudian diungkapkan sebagai laporan tambahan dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan pada PT Surako Jaya Abadi Motor. Rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit. Pada tahun 2017 menunjukkan 0,753% laba bersih untuk setiap aset yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sebesar 0,726%, tahun 2019 menunjukkan sebesar 0,060%, tahun 2022 menunjukkan sebesar 0,451%. Jadi dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan sebesar 0,393%, sehingga rasio rendah menunjukkan ketidakefisien suatu perusahaan.
Selanjutnya, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Perputaran persediaan usaha pada tahun 2017 sebanyak 0,014%, pada tahun 2018 sebanyak 0,015%, pada tahun 2019 sebanyak 0,015%, pada tahun 2020 sebanyak 0,014%, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 0,018%. Ini menunjukkan kemampuan peningkatan perusahaan pada tahun 2017, 2018, 2019 melakukan persediaan barang pada penjualan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 0,014%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kembali peningkatan yaitu 0,018%. Hal ini menunjukkan peningkatan setiap tahun akan mencerminkan jumlah investasi yang diperlukan sehingga kegiatan dapat lebih efisien. Penerapan CSR diimplementasikan melalui model alternatif implementasi CSR yang berbasis pemanfaatan modal sosial, maka akan lebih bermakna lagi bagi pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun budaya secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, perkembangan, dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Corporate Social Responsibility atau CSR pada PT Surako Jaya Abadi Motor. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, PT Surako Jaya Abadi Motor dalam mengimplementasikan program CSR sepenuhnya bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan PT Surako Jaya Abadi Motor sebagai modal sosial pada tahun 2013 sampai 2014 mengalami peningkatan yang cukup baik. Yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi PT Surako Jaya Abadi Motor dalam usahanya melalui program CSR yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan industri. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Corporate Social Responsibility PT Surako Jaya Abadi Motor berjalan cukup dengan baik. Kendali yang dihadapi perusahaan dapat diatasi dengan cara duduk bersama, mencari solusi dan PT Surako Jaya Abadi Motor semakin kompak dalam menjalankan tugas ke depannya. Analisis terhadap penelitian. PT Surako Jaya Abadi Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan otomotif yang memasarkan, mendistribusikan sepeda motor Yamaha. PT Surako Jaya Abadi Motor berdiri sejak tahun 1965, agen tunggal pemegang, merek APTM di Indonesia PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT YIM, dalam memasarkan produknya ke berbagai daerah di seluruh wilayah Sulawesi Selatan memerlukan perpanjangan tangan, maka di tiap daerah ditunjuk satu agen yang kemudian disebut sebagai main dealer yang ditujuannya untuk memasarkan produk Yamaha. Selanjutnya, di area Sulawesi Selatan telah ditunjuk PT Surako Jaya Abadi Motor Makassar sebagai main dealer untuk mendistribusikan produk Yamaha di kabupaten di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sebagian main dealer PT Surako Jaya Abadi Motor memiliki dealer-dealer yang secara terus-menerus dibina dan dipantau perkembangannya dalam hal penjualan maupun aktivitas promosi guna meningkatkan brand image dan juga image toko profit PT Surako Jaya Abadi Motor. PT Surako Jaya Abadi Motor bertekad ingin memberikan yang terbaik dalam bisnis ini, selalu berpijak pada nilai-nilai profesionalisme dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan teknologi sebagai dasar memberikan layanan terbaik. Untuk itu, dengan tidak henti-hentinya, PT Surako Jaya Abadi Motor terus meningkatkan skill
frontliner sebagai ujung tombak keberhasilan penjualan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan. Terima kasih, mungkin itu saja pembahasan dari penelitian akuntansi sosial dan lingkungan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.